أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah minggu yang lalu kita menerangkan juga tentang wara. Sekarang insya Allah kita akan semoga bertambah-tambah tentang waro ini kita mengerti dan kita sikapi apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita memulainya setelah pertaubatan kita. Para sahabat sekalian, malam berbahagia ini sangat menggembirakan kita dan jangan lupa lantunkan sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak ada di dalam kelalaian. Para sahabat sekalian, di dalam waro ini banyak contoh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis tentang wara yang Rasulullah berbicara kepada Abu Hurairah bahwa hai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara, karena orang yang wara itu akan menjadikan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia pangkal kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita langsung patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirasai, dibarengi dengan hati kita mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya manusia awam seperti kita ini patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena tahu ini wajib, kalau ditinggalkan akan berdosa. Jadi kita beribadat di dalamnya ala kadarnya. Coba perhatikan di dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita beribadat ala kadarnya. Oh, ini sebentar lagi akan sholat zuhur. Maka kalau zuhur tertinggal aku akan berdosa. Atau bermalas-malas zuhur, nanti saja. Ahli wara setelah melakukan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat makomnya kepada makom wara. Wara itu ada di dalam keberhati-hatian. Selalu ada di dalam kewaspadaan untuk menyikapi sesuatu di dalam kehidupan kita agar kita tidak melenceng kepada yang haram. Yang halal pun dibatasi. Saya sudah menerangkannya di masa lalu. Termasuk apalagi yang subhat, yang kurang jelas, ini halal atau haram ini. Kalau halal dan haram jelas. Kalau yang subhat seperti saya tidak menyebutkannya untuk ahli-ahli agama, pencari nafkah, tidak begitu. Tetapi waspada. Apakah ini diperbolehkan di dalam agama? Apakah ini berpahala mengambil sesuatu daripada agama ini untuk kepentingan dirinya? Oh, apabila ini
di dalam hatinya bimbang dan dia tidak mereka-reka berdasarkan ilmu pengetahuannya, ilmunya tentang itu, sebaiknya ini ditinggalkan saja. Sudah barang tentu ada keberjuangan untuk meninggalkan itu. Karena orang-orang mencari nafkah yang menjual agama, meninggalkan pendapatan duniawi, berat baginya. Berat baginya. Maka barang siapa waspada di dalamnya, lalu mampu meninggalkan itu dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wara. Dan di dalam waro ini ada tindakan mujahadah. Ada keberlawanan di dalam keinginan. Mengambil sesuatu yang cukup, tetapi mencukup-cukupkan diri adalah waro. Bukan merasa cukup. Kalau merasa cukup itu nanti qinaah. Setelah seseorang zuhud, nanti ada qinaah di dalamnya. Nah itu merasa cukup saja seperti apapun. Kita tidak berbicara ke sana dulu. Tetapi mencukup-cukupkan diri. Di dalam segala hal. Dan apalagi apabila di dalam tindakannya, entah itu pembicaraan, entah itu pandangan, entah itu yang kita dengarkan, entah itu yang kita alami di alam semesta ini, di dalam hidup berislam sejati, lalu mengambil kehidupan ini ala kadarnya, tidak berlebih-lebihan, dan tidak ikut campur tentang apa-apa yang mudarat, menahan diri, itu wara. Oh, ada kegemaran di dalam melihat. Oh, ada kesukaan menjadikan lalai di dalam mendengarkan sesuatu sehingga merubah gerak-gerak badaniah kita. Lalu kita menghilangkannya. Oh, kita tertawa terbahak-bahak sehingga di dalam mengecap kenikmatan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dipakai kenikmatan di dalam tertawa. Oh, makanan yang kita makan. Kita saat mengunyah makanan, hati berkata, oh enak betul. Sehingga terus-menerus kita tiada menahannya. Apabila ini dibiarkan saja, jauh daripada wara. Dan apabila seseorang menahan diri daripada itu semuanya, lalu waspada di dalamnya, mencukup-cukupkan diri di dalam apa yang kita sebutkan tadi, dia wara. Dia hilang daripada kelalaian, tertutup segala kelalaiannya. Dengan zikir-zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sesuatu yang halal, mendengarkan lagu halal. Tetapi menjauhkan sesuatu dari kesenangan-kesenangan diri. Itu wara. Hal-hal yang seperti itu adalah pintu-pintu gerbang ke arah zuhud. Dan orang yang berlaku seperti itu, berlaku wara seperti itu, bergerak hatinya ke arah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beroleh kenikmatan di dalam peribadatannya dan bercampur dengan rasa takut. Ada khauf di dalamnya, tetapi bukan makom khauf yang sangat jauh itu, bukan. Ada rasa takut di dalamnya, merasa tidak nyaman, merasa gundah kalau menikmati sesuatu tanpa menjaga-jaganya, tanpa mencukup-cukupkannya. Ini adalah hakikat-hakikat wara. Para sahabat sekalian, jalankan hal-hal yang seperti ini. Lakukan hal-hal yang seperti ini.
niscaya kita berangkat menjadi orang yang melulu ingin di dalam peribadatan. Para ahli wara disebutkan di dalam kitab-kitab, dia akan duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu ada di dalam lindungannya. Karena banyak menahan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Di alam semesta ini segalanya ada. Yang menyedihkan, yang menjijikkan, yang terlihat menjijikkan, yang terlihat menyenangkan. Semua ada. Tetapi apabila kita tidak memilah-milahnya berdasarkan agama kita, berdasarkan syariat yang harus kita pegang teguh, kita menjadi orang jahat. Apabila kita tidak wara, tidak menjaga diri dari yang subhat-subhat, apalagi yang haram. Kalau yang haram saya yakin, para sahabat sekalian mungkin sudah jelas yang haram mana. Yang halal pun dijaga oleh kita, jangan berlebihan. Di dalam kitab-kitab juga disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menjauhi 70 pintu daripada yang halal-halal. Berarti terjaga betul ini. Apakah yang halal ini akan menjadikan mudarat? Makan halal, terlalu banyak makan, mudarat juga. Para sahabat sekalian, kehebatan waro ini lebih hebat daripada al-saum, dari puasa. Karena puasa adalah menahan diri, mendidik diri agar manusia di dalam kehidupannya sepanjang kehidupannya waro. 1 bulan dilatih, agar melatih setahun ke sana itu waro, menahan diri. Perhatikan puasa, menjaga indriawi, waro begitu. Dan terus menerus di dalam keadaan zikir, di dalam keadaan kewaspadaan. Di dalam waro ada muhasabah. Harus dihitung-hitung kehidupan kita ini. Di dalam ketekunan peribadatannya. Adakah ketekunan peribadatan kita berkualitas tinggi? Adakah di dalam peribadatan kita lalai? Oh, Syekh, lalai yang seperti apa Syekh di dalam peribadatan? Banyak. Kalau yang ibadat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai biasa. Itu lalainya orang awam. Tetapi di dalam ibadat, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, di dalam duduk saya beri contoh. Dia terus dalam keadaan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Terus dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Betapa nikmatnya di dalam menyebut-nyebut dan menghamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari berzikir lagi, hatinya agak camplang sedikit. Apa camplang namanya? Agak kurang nyaman. Tidak beroleh kenikmatan di dalam peribadatannya. Seperti di pagi hari tadi. Subuh aku berzikir beribu kali, menyebut namamu, lalu menghamba-hamba kepadamu, mohon perlindunganmu, mohon keselamatan, mohon pemeliharaanmu ya Allah. Sekarang di waktu Isya, tidak lagi senikmat yang seperti itu. Sang penzikir mencari-cari kenikmatan itu seperti di pagi hari dia berzikir. Seorang murid bertanya kepada saya, Syekh, aku susah berzikir, Syekh. Waktu itu aku rasakan betapa nikmatnya. Tetapi aku ingin kembali lagi seperti itu, tidak didapat lagi.
Lalu saya katakan, engkau ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau engkau mencari kenikmatan diri? Engkau menghamba kepada Allah Ta'ala sesungguhnya. Tetapi engkau mencari kenikmatan diri seperti yang engkau rasakan itu. Ini termasuk lalai. Ini adalah cacat-cacat di dalam kewaraan kita. Waridho kamatlubi. Lupa bahwa yang dicari adalah ridho Allah. Waridho kamatlubi. Hanya ridhomu yang aku cari, yang aku harapkan. Sedangkan ini kenikmatan yang dicari, kenikmatan diri. Lalai. Nyaris hal-hal yang seperti itu tidak kelihatan, tidak terasa, tetapi jalan terus. Insya Allah, Allah akan membukakan kepada ahli-ahli waro ini asal diamalkan. Itu seperti itu. Mempertahankan diri daripada kelalaian. Mencukup-cukupkan diri di dalam kehidupan. Segala kehidupan. Para sahabat sekalian, semoga keterangan tentang waro yang pendek ini, semoga mampu kita amalkan dan kita laksanakan. Lalu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkannya ke dalam kezuhudan, karena waro adalah pintu gerbang zuhud. Dan zuhud adalah juga pintu gerbang qinaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu